Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Nah, tadi kita mendengar kisah ya, dari Bang Imam, bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang buta, ya, Umi Maktum kan? Abdullah bin Umi Maktum, ya, sahabat Nabi yang buta matanya. Terus disuruh Nabi sholat berjamaah terus di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, terus berangkat samina wa ta'ana dengan Nabi walaupun buta tapi berjalan terus ke masjid. Nah, di pertengahan jalan waktu itu dia jatuh, ya, sehingga berdarah. Terus dia lanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya dia berjalan lagi, dituntun sama seorang pemuda, ya, laki-laki yang menyamar, yaitu iblis. Dituntun sampai berjalan sampai ke masjid dengan selamat. Nah, ditanyakan, kau ini siapa? Rupanya iblis. Nah, kenapa iblis baik betul? Kok mau ngantarkan ke masjid sampai selamat? Karena ketika dia berjalan ke masjid dan dia jatuh, maka setengah dosanya Allah gugurkan, Allah hapuskan. Dia takut, iblis takut dia jatuh lagi dan dosanya diampunkan sama Allah. Nah, lihat tuh, iblis tuh kurang ajar emang kan. Kelihatan baik, kelihatannya terkadang ya, iblis itu kelihatannya baik, kelihatannya benar. Sama halnya kan dengan orang yang mati tertimpa reruntuhan itu kan. Orang yang sedang tidur, ada tembok mau runtuh, terus dibangunkan sama laki-laki, bangun banget. Tembok mau runtuh, sekali bangun, temboknya runtuh. Rupanya siapa yang bangunkannya? Iblis. Kok baik betul kau bangunkan aku? Karena aku tidak mau engkau mati tertimpa runtuhan. Karena barang siapa yang mati tertimpa runtuhan, dia mati syahid. Dan aku tidak mau kau mati syahid. Bayangkan tuh. Hati-hati dengan jebakan-jebakan iblis, talbis iblis, ya, talbis pakaian iblis. Dia kelihatannya itu baik, kelihatannya benar, tapi endingnya itu membagongkan. Membagongkan. Endingnya itu rupanya buat kita sakit hati. Terkadang iblis memang tidak membuat kita berbuat dosa, tidak membuat kita langsung berbuat maksiat, tidak disuruhnya kita, hei berzina, hei ini. Terkadang ada goda-godaan iblis yang membuat kita tidak jadi mendapatkan amal. Terkadang ada godaan-godaan iblis yang membuat kita tidak jadi mendapatkan amal atau tidak mendapat pahala yang lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Atau engkau kerjakan amal dapat pahala tapi bocor. Nah begitu, jadi tidak selamanya iblis itu menggoda kita dalam kemaksiatan. Terkadang dia kelihatan baik, tapi sebenarnya dia tidak ingin kita mendapatkan amal yang besar, amal yang banyak. Dibuatlah misalnya, udahlah, kau kan udah ngafal, udah merojaah, butuh healing sejenak. Tidak apa-apa kalau satu harian main HP, kan mumpung seminggu sekali ya kan, pakai handphone kan, ya udah dari pagi sampai malam tuh main aja HP, tidak apa-apa. Karena kan ya namanya ngapal Quran ini butuh hiburan juga. Kalau ngapal terus tidak kepening juga kepala, kan butuh juga istirahat sejenak, refreshing. Yang penting kan hafalan tidak hilang. Betul.
butuh hiburan. Tak dikasih HP nanti lemah. Dibilangnya mudabirnya yang iblis, tidak ngasih HP. Padahal iblis yang sesungguhnya ketika melalaikan. Tidak apa-apa main HP, tidak dosa, tidak dosa. Tapi engkau lalai dalam murojaah, lalai dalam ngafal. Itu yang iblis inginkan. Ya biasanya satu hari kau bisa baca 1000 huruf, gara-gara handphone kau hanya baca 10 huruf. Yang biasanya tanpa handphone kau bisa 2 juz kau baca Quran, dengan handphone kau hanya setengah juz. Sama-sama baca Quran, tak buat dosa. Tapi iblis tidak ingin kau dapat pahala lebih banyak. Tak buat dosa. Bayangkan sebagaimana dia nuntun orang pergi sholat, betul, bagus, baik. Nuntun orang pergi ke masjid. Iblis nuntun orang pergi ke masjid, biar hati-hati, biar tak jatuh. Baik atau? Biar tak jatuh. Baik, betul. Karena dia tahu kalau dia jatuh, maka segala dosa-dosanya akan diampunkan. Kata Nabi apa? Tidaklah sakit itu kecuali menggugurkan dosa, walaupun hanya tertusuk duri. Semuanya gugurkan dosa, dan iblis tidak mau dosa-dosa kita itu gugur. Bayangkan dituntutnya orang pergi ke masjid biar tak jatuh, biar tak sakit. Hati-hati dengan kenikmatan-kenikmatan, tapi melalaikan. Tak apa-apa tidur sebentar, istirahat. Tak apa-apa main HP, kan tak sampai melalaikan. Kan hafalan tak hilang juga. Tak apa-apa ini. Hati-hati. Itulah tipu daya iblis. Nah, tipu daya ini namanya apa? Seolah-olah kelihatan benar, kelihatan baik. Namanya apa? Zukhrufal qaul. Ayat yang mau kita bahas memang di surah 6 ayat ke 112. Dibuka ayatnya, dibaca. Surah 6 Surah 6 ayat ke 112, yaitu demikianlah bagi setiap nabi kami jadikan musuh. Jadi ini musuh kita. Kita harus tahu siapa musuh kita sebenarnya. Jadi jangan salah pilih musuh. Terkadang yang baik itu memang pahit, tapi pahit itulah terkadang menyembuhkan. Yang manis buat penyakit. Hati-hati dengan kata-kata manis. Jadi kami jadikan musuh terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Jadi 2 musuhnya. Apa musuhnya? Dari golongan setan dan jin. Setan, manusia dan jin. Golongannya setan. Golongannya manusia dan jin. Sifatnya setan. Jadi setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat, sikap, hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, ya, itu namanya setan. Sikap-sikap atau sifat yang menjauhkan kita dari Allah namanya setan. Menjauhkan dari Allah tidak mesti dengan maksiat tadi, ya, bisa jadi ini dengan perkataan-perkataan yang indah yang membuat kita lalai, membelai tapi buat lalai, seolah-olah baik tapi ternyata buat kita lalai. Nah, setan itu karakter yang membuat kita jauh dari Allah. Ya, terus
golongannya dari manusia dan jin. Jadi ada manusia yang setan, ada jin yang setan. Yang namanya manusia insan adalah sesuatu yang nampak. Jadi manusia ada karakter manusia, karakternya setan. Manusia yang seperti apa tuh? Yang menjauhkan manusia dari rohnya, yang menjauhkan manusia dari Allah. Terus ada golongan jin yang setan, karena ada jin yang muslim, ada jin yang setan. Jin yang seperti apa? Yang menjauhkan manusia dari Allah. Nah, manusia ini jelas nampak, sedangkan jin tak nampak. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka membisikkan perkataan yang indah, namanya zukhrufal qaul, sebagai tipuan. Nah, kata-kata indahnya, kata-kata manisnya, tapi tipuan. Hati-hati. Terkadang kita suka terjebak lewat sini ini. Kalau dijebak orang-orang yang sudah hijrah, kalau dijebak lagi pakai dosa, terkadang dia masih bisa ngelak. Dia mulai bisa tahu mana dosa mana enggak. Orang begitu mudah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mudah enggak? Mudah membedakan mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih. Bisa enggak bedakannya? Bisa. Yang sulit ini membedakan mana yang benar dan mana yang kelihatan benar. Itu dua hal yang berbeda. Mana yang benar dan mana yang kelihatan benar. Mana yang benar dan mana yang pembenaran. Pembenaran ini kelihatan benar, padahal huru-hara menipu. Jadi semua pembenaran itu menipu. Hati-hati. Kita mudah membedakan mana hitam, mana putih. Yang sulit membedakan mana putih tulang. Mana putih tulang. Nah, ini putih tulang nih. Kelihatannya sama-sama putih. Insya Allah kalau membedakan mana benar mana salah, insya Allah bisa kita. Udah tahu mana yang alkohol, mana TS, bisa kita tahu mana baik, mana salah. Yang mana pacaran, mana nikah, bisa jelas kita tahu insya Allah. Ya. Bisa kita tahu mana baik, mana benar. Nah, yang sulit ini bagaimana kita tahu mana yang benar dan kelihatan benar. Ini kotoran ke coklat nih, sama nih bentuknya nih. Detik kambing itu dia. Dirasanya boba tuh. Pasti rasanya, oh, itulah dia. Bisa ngomong itu dia di live. Kotoran. Payah lagi live nih. Tak bisa ngomong apa nih. Salah-salah sikit. Ya. Nah, mana yang baik dan kelihatan baik, mana yang benar dan kelihatan benar. Nah, ini surat 6 ayat ke-112. Hati-hati dengan pembenaran. Pembenaran itu kelihatannya benar, kelihatannya baik, kelihatannya bagus. Udahlah, istirahat dulu, nggak usah gak gitu-gitu benar. Masa ngaji terus, masa ini terus. Hati-hati. Ya. Begitu juga pembenaran-pembenaran. Kau kan butuh healing, butuh ini, ya udah sekali-sekali ini. Oh, hati-hati. Healing itu hanya untuk orang yang sakit. Orang yang sakit jiwanya, maka dia butuh healing. Maka hati-hati orang-orang yang suka healing, ya, berarti sakit terus dia. Dan masalahnya kenapa kita belajar Quran butuh healing? Bukankah healing itu sudah Al-Quran? Penyembuh jiwa kita, penyembuh hati kita. Kenapa kita baca Quran butuh healing? Malah di pondok ngaji terus,
Sekali-sekali healinglah keluar. Bukan healing namanya, rihlah, jalan-jalan. Bukan healing. Healing kita di dalam pondok. Inilah healing kita, penyembuh hati kita. Kalau keluar itu rihlah, jalan-jalan, atau nyari penyakit. Keluar, jalan-jalan, bukan healing. Nah, maka hati-hati dengan pembenaran-pembenaran. Nah, untuk apa kita tahu ayat ini? Untuk pengingat diri. Jadi ketika kita sudah mulai mau pembenaran, jadi ayat Quran yang kita pelajari bukan untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang. Ya. Kita boleh memaklumi orang, tapi jangan pernah memaklumi diri sendiri. Kita perlu memaklumi orang lain, apalagi dalam dakwah. Tidak bisa keras-keras, tidak bisa apa-apa, tidak boleh. Kita sebagai dai, harusnya kita memberikan solusi. Ketika ada dalil yang mentidakbolehkan sesuatu, maka tugas kita membatalkan sesuatu. Maka kita sebagai dai, cari dalil yang membolehkan itu, untuk memudahkan orang dalam menjalankan agama Islam. Itu dalam berdakwah. Ya. Karena dalil ini kan banyak, mazhab ini kan banyak. Bukan berarti satu mazhab yang paling benar di antara semua mazhab yang lain. Masih banyak pendapat-pendapat ulama yang lain. Maka tugas kita mencari solusi, memudahkan orang dalam menjalankan agama, bukan membuat orang sulit. Kalau dari awal saja dia sudah kesulitan dalam menjalankan agama Islam, dia hijrah udah kita buat sulit, maka tidak mau dia. Bayangkan ayat terakhir yang turun, ini salah satu ayat yang terakhir yang turun di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, itu tentang mengharamkan khamar, disuruh pakai jilbab. Itu udah surah-surah terakhir itu. Bayangkan kalau Islam turun di awal-awal langsung mengharamkan khamar, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Sedangkan itu kebiasaan orang, maka tak ada yang masuk Islam. Maka tugas kita dalam berdakwah, mudahkan orang dalam jalankan agama ini. Masukkan dulu dia ayat-ayat makiyah di dalam Al-Quran yang pertama kali turun. Itu membahas tentang apa? Tentang tauhid. Kenalkan manusia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, siapa Tuhannya. Kenalkan mereka dengan Al-Quran, kenalkan mereka dengan Nabinya. Itu saja tugas kita di awal dalam berdakwah. Tidak usah macam-macam, ini haram, ini tak boleh, tak boleh. Ujungnya apa? Malas orang mau hijrah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau hak sudah masuk, kalau dia sudah cinta Allah, kalau dia sudah cinta Quran, dia sudah cinta dengan Nabinya, maka cinta-cinta kepada yang lain, yang batil-batil yang lain akan dengan sendirinya hilang. Tak perlu di awal-awal langsung haram ini, tak boleh akhi, pakai gitu akhi, haram akhi, ukti, ini. Biasa-biasa saja dalam berdakwah. Maka kita sebagai dai harus kasih solusi. Ini tidak bisa, ini tak boleh. Cari dalil lain yang memudahkan orang lain lagi. Itu tugasnya kita. Bukankah Nabi diturunkan untuk memberi syafaat, memberikan syafaat, memberikan solusi bagi orang-orang yang kesulitan? Ya, bukan malah kita justru senang dengan orang-orang yang susah, yang sulit. Ya. Nah, balik lagi, kalau untuk diri sendiri jangan ada pemakluman. Tapi kalau untuk orang lain, banyak-banyaklah belajar memaklumi orang lain. Ketika ngelihat orang kayak gitu, aku selalu maklum, oh dia kayak aku yang dulu 10 tahun yang lalu baru hijrah kayak gini. Oh dia kayak aku yang dulu juga kayak gini. Dia masih bergaya, masih riak, masih sombong, masih ini. Oh dia masih baru belajar. Senyum saja.
Jadi jangan langsung sombong, riak kau nih. Tak boleh kayak gitu tuh. Posting pasti mau nyari follower ya, pasti mau ini. Gimana dikit-dikit ngejudge orang, dikit-dikit masa lebih baik. Nabi tak pernah mengajarkan kita kayak gitu. Baru ngaji udah bisa lebih hebat daripada ustadznya nanti. Baru ngaji udah bisa lebih hebat daripada ustadz-ustadz di luar sana. Yang ustadz-ustadz di luar sana bukan karena dia tidak tahu ilmunya, tapi dia lebih belajar memaklumi orang lain. Bukan tidak tahu ustadz-ustadz itu ilmunya. Kita yang baru belajar udah sok-sokan nanti. Maka abang tidak mau kita nanti keluar dari pondok kayak gitu. Macam ya ingat dulu kita sebelum pondok tuh kayak gimana sih. Jadi jangan macam iya apa? Macam iya. Bahasa Indonesianya apa macam iya? Sok-sokan, songong, belagu. Ya, jangan sok-sokan. Maka telah biasa saja kita. Gak perlu kayak gimana. Itulah orang yang benar-benar belajar Quran. Dia belajar untuk terapan hidup dia. Maka kalaupun ada ayat, nih ayat tentang pembenaran, bukan kita untuk nembak orang. Alah kau pembenaran ya, dasar setan manusia, dasar manusia setan. Ngomong indah pembenaran, bukan. Justru kita sadar nih. Yang pertama, apakah kita yang termasuk manusia setan itu? Ya terkadang kita pakai pembenaran, bahkan untuk diri kita sendiri. Terkadang bisikan-bisikan di dalam hati itu lebih berbahaya dibanding omongan-omongan orang luar. Yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was, bisikan-bisikan di dalam diri kita itu justru lebih bahaya, lebih berat. Coba lihat di surah An-Nas. Ini sedikit saja. Di surah An-Nas, dari surah An-Nas, lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dari Tuhannya manusia. Malikin nas, aku berlindung dari maliknya, dari rajanya manusia. Ilahin nas, aku berlindung dari Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan di dalam diri. Bisikan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan di dalam diri kita. Kita sebagai manusia dan jin di dalam diri kita. Bisikan-bisikan di dalam diri. Ya, bisikan apa tadi? Bisikan salah satunya zukhrufal qaul, pembenaran-pembenaran di dalam diri kita. Kita berlindung sama Allah dari bisikan-bisikan. Satu masalahnya bisikan, kita berlindung menyebut nama Allah berapa kali? 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 Tuhan kita sebut, 3 kali kita minta perlindungan sama Allah dari satu masalah dalam diri, bisikan. Sedangkan Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari Tuhan yang memiliki Al-Falaq, waktu subuh, penguasa subuh. Dari apa yang kita minta tolong? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Terus yang ketiga, dari kejahatan penyihir-penyihir, bulbul, nafasat itu tiup, dari orang santet-santet apa segala macam. Ya, pokok. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat, dari kejahatan makhluk, ya makhluk yang apa? Yang 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4 tuh 4 ayat kejahatan dari luar.
Kita minta berlindungnya pakai satu kali saja, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita menyebutnya Allah satu kali saja, Tuhan penguasa al-falaq, waktu subuh, dari 4 kejahatan. Kejahatan semuanya dari luar, dari makhluk, dari luar. Terus dari kejahatan malam, terus dari kejahatan penyihir-penyihir, dari sana dari luar, dan kejahatan orang-orang yang dengki sama kita. Itu kejahatan dari luar. 4 kejahatan dari luar kita mintanya satu kepada Tuhan. Sedangkan An-Nas 3 sebut. Kita sebut 3 kali minta perlindungan dari Allah hanya dari satu kejahatan. Artinya apa? Bayangkan, satu kejahatan ini lebih besar kejahatannya, sampai kita minta perlindungan 3 kali. Sedangkan kejahatan dari luar 4 kali, kita cuma minta satu perlindungan di awal. Artinya apa? Kalau dari luar, insya Allah kita bisa membentengi diri kita. Tapi kalau sudah kejahatan dari dalam diri, zukhrufal qaul, memaklumi diri, pemakluman, pembenaran, itu berat. Butuh 3 perlindungan. Ini sedikit saja. Kita ngelihat dari surah Al-Falaq dan An-Nas, pelajarannya. Artinya apa? Berat. Berat pembenaran itu, pemakluman dalam diri. Ada 4. Apa 4? Yang pertama ada reason, alasan. Kita suka beralasan. Pembenaran ini melahirkan 4. Yang pertama reason, alasan, suka beralasan. Membuat kita banyak alasan. Nah, alasan-alasan itu termasuk zurhuful qaul. Yang nama alasan kelihatan benar enggak? Kelihatan benar. Ada saja alasan, tapi itu buat menipu. Orang-orang yang suka beralasan, oh iyalah, aku tak sholat subuh kan karena ini. Bukannya tidak mau, tapi ini. Ada aja alasan. Yang kedua, excuse, pemakluman. Maklumlah, kan aku masih ini. Dia memaklumi diri dia sendiri. Yang ketiga, deny, yaitu menyangkal. Dia menyangkal bahwa dia tidak salah, bahwa apa yang dikerjakannya benar. Nah, ini udah mulai bahaya. Dia tidak merasa dia salah, sehingga dia menyangkal. Yang keempat, blaming, yaitu membangkang. Nah, membangkang ini sudah termasuk golongan orang-orang kafir yang membangkang. Munafik, kafir, membangkang. Hati-hati. Kenapa bisa membangkang? Karena dia sudah mulai menyangkal kalau dia merasa tidak salah. Kenapa dia merasa tidak salah? Karena dia ada pemakluman yang dia kerjakan, ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa kerjakan itu. Kenapa dia banyak maklum? Karena diawali dari alasan. Hati-hati, orang-orang yang suka ngeles, suka banyak alasan, bibit-bibit menjadi pembangkang. Bibit-bibit menjadi pembangkang. Apa ciri-ciri pembangkang? Tidak terima ketika dikasih tahu, langsung nolak dia. Ketika dinasehati, dikasih tahu orang, langsung nolak. Apalagi langsung ngomongnya pakai urat, langsung nada tinggi. Itu ada bibit-bibit pembangkang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada setan di dalam dirinya. Karena ada setan di dalam dirinya yang membuat dia merasa benar. Zukhrufal qaul gurura. Zukhrufal qauli gurura. Nah, kata-katanya kelihatan benar. Yang namanya alasan, pemakluman, menyangkal, semuanya kelihatan benar. Ya, semuanya kelihatan benar. Tapi hati-hati, itu menipu. Ya, itu musuh. Ya, maka hati-hati. Pembenaran itu tidak membuat kita, terkadang godaan-godaan setan membuat kita, bukan membuat kita langsung berbuat maksiat, tapi dia membuat kita mengurangi pahala kita, atau kita tidak mengerjakan amalan-amalan yang diridhoi sama Allah. Nah, ini
Ini di surah ke-6 ayat ke-112 tentang pembenaran. Nah, ayat ini untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk nembak orang. Allah kau pembenarannya, bukan. Tapi untuk diri kita, apakah selama ini yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan hanya sebatas pembenaran? Yang tahu itu dirimu sendiri. Sebenarnya kau tahu, tapi karena tertutup hatimu, sehingga kita membenarkan apa-apa yang salah. Ya kan betul, ngantar ke masjid, tidak ada salahnya. Ngantar orang ke masjid, betul nggak? Betul, benar. Bangunkan orang tidur biar takut, biar tidak ketimpa, benar nggak? Benar. Ya, hati-hati. Lagi tidur di studio kan, dikasih bantal, kasih selimut, kasihan betul. Ujungnya tak bangun subuh, kelihatan baik dia. Dikasih selimut, dikasih bantal, nah, itu baik, itu benar itu. Tapi gara-gara itu dia tidak bangun, ujung-ujungnya kelewatan 14 subuhnya. Maka hati-hati. Maka yang tahu itu benar atau pembenaran hanya diri kita sendiri. Ya. Yang biasanya suka sakit pas lagi ngaji, sakitnya sakit apa dulu? Sakit kepala, sakit mata, sakit gigi, sakit perut, lagi head atau apa segala macam. Suka pusing, tak enak badan. Abang tuh paling heran tidak enak badan. Apa yang tak enak? Tak enak badan. Tapi coba dikasih sesuatu yang dia suka, langsung enak badan dia itu. Coba diajak kemana, ke dikasih HP, atau diajak pergi, diajak belanja, dikasih ini, itu langsung otomatis enak badannya. Tak ada enak badan itu. Ya. Maka yang tahu itu benar atau kebenaran cuma diri kita. Karena jin tidak mau, setan itu tidak mau kita ngaji, tidak mau kita melakukan kebaikan. Walaupun tidak digodanya kita dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, tapi dia tidak mau kita juga mengerjakan kebaikan. Atau dia tidak mau kita dapat hasil yang maksimal dalam mengerjakan kebaikan. Begitu dia. Jadi godaannya tidak semerta-merta jin iblis itu maksiat terus. Emang dia bodoh? Entah. Ya, mereka punya siasat-siasat. Iblis itu kan pintar, tahu-tahu ilmu, banyak ilmu, pintar dia. Ya kan? Hati-hati. Pembenaran. Ya. Itu surah 6 ayat ke 112. Nah, di surah ke-6 ayat ke 115 tentang bahwa Al-Quran ini lengkap, telah sempurna, rinci, telah sempurna. Surah 6 ayat 1. Jadi kalau ada orang tanya, semuanya jawaban dari segala permasalahan hidup kita ada dalam Quran. Semuanya pasti ada dalam Quran. Quran itu sudah lengkap Allah jelaskan. Kitanya saja yang banyak belum tahu. Kitanya saja yang banyak belum tahu. Sebenarnya Quran udah lengkap, udah sempurna. Kitanya saja yang belum tahu. Kita saja yang belum paham apa maksud-maksud di dalam ayat-ayat Quran. Emang di dalam Quran ada menjelaskan cara buat risoles. Cara buat risoles apa enggak? Kalau memang Quran lengkap, emang ada di dalam Quran cara buat risoles? Ada cara buat risoles, ada. Jangankan risoles, buat apa saja yang kita tidak tahu ada di dalam Al-Quran. Gadok semen memang ada dalam Al-Quran? Ada. Siapa bilang tidak ada? Ilmu-ilmu kedokteran ada semua.
Semuanya lengkap, kitanya saja yang belum tahu. Mana kalau ada cara buat risoles? Surah berapa? 16 ayat ke-43. Cara buat risoles dalam Al-Quran. Baru tahu kan ada ayat cara buat risoles di dalam Al-Quran. Surah 16 ayat ketiga. Di ujung ayatnya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak tahu. Kalau kau tidak tahu cara buat risoles, tanya dengan orang yang tahu cara buat risoles. Kalau kau tidak tahu cara ngaduk semen, tanya dengan orang yang tahu. Selesai, lengkap semuanya. Tanyalah, belajar resep-resepnya. Kalaulah cara buat risoles Allah tuliskan di dalam ayat Al-Quran, gulung ini, bayangkan betapa banyak kita mau jadi penghafal Quran harus ngapalkan ayat tentang cara buat risoles loh. Cara ngaduk semen butuh berapa juta buku untuk kita hafalkan. Al-Quran itu universal, bahasa Arab itu semakin singkat tapi maknanya luas, itu semakin bagus. Di zaman dulu, zaman orang Arab itu, orang-orang yang bisa memakai sedikit kalimat menjelaskan banyak makna, itu orang yang cerdas. Nah, Al-Quran satu ayat bisa menjelaskan beribuan makna. Maka udah lengkap Al-Quran, kita saja belum paham. Maka belajar. Maka jangan bilang Quran tak lengkap. Yakin dulu, zalikal kitabul la raib fihi, yakin dulu bahwa Al-Quran itu lengkap. Yakin dulu bahwa Al-Quran itu petunjuk dari petunjuk manusia. Berarti kehidupan manusia dari dia hidup sampai dia mati, petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Yakin saja dulu. Nah, masalah ada atau tidak, ketemu atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting kita yakin dulu. Bisa jadi ada orang yang ngajarkan kita ketemunya nanti, tak apa. Kita tidak tahu, nanti tiba-tiba ayat itu menjelaskan tentang ini. Oh iya, sesuai dengan kehidupanku ya. Oh sesuai apa yang dibahas, kok bisa pas ya dengan apa yang sedang aku alami sekarang. Kan sering seperti itu. Kadang orang-orang lihat video, oh kok bisa pas ya dengan kehidupan aku sekarang, kok ada ayatnya. Memang ada ayatnya, tidak pernah berubah. Berarti kita ini yang belum tahu. Maka masih banyak hal yang belum kita tahu di dalam Al-Quran. Padahal hanya 604 halaman, tapi tidak habis-habis ilmu di dalam Al-Quran itu. Kok sesuai dengan hidupku ya, kok rasa-rasanya kok ketampar, kok ini. Ya memang Al-Quran diturunkan untuk hudalin, nah memang untuk petunjuk hidup kita. Makanya kalau kita sudah paham Quran, hidup kita akan lebih terarah. Kita tidak jadi kecewa, tidak jadi ini, karena dengan Al-Quran. Maka udah lengkap Al-Quran, belajar saja Al-Quran. Maka apabila ada orang yang mengatakan Quran tidak lengkap, hilang separuh keimanannya. Karena salah satu rukun iman yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, iman pada Al-Quran. Salah satu berimannya kepada Al-Quran apa? Yakin bahwa setiap permasalahan hidup kita jawabannya ada dalam Quran. Salah satu iman kepada Al-Quran adalah yakin bahwa Al-Quran itu sudah lengkap. Maka apabila ada yang mengatakan Quran belum lengkap atau tidak ada dalam Al-Quran, maka separuh imannya hilang. Separuh imannya hilang. Bahkan kita umat muslim lebih parah daripada orang-orang jahil, orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab. Karena mereka sudah setengah beriman. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran ini bukan bahasa manusia.
Mereka meyakini bahwa Al-Quran ini bukan ucapan Muhammad, bukan ucapan manusia. Kan kita saja yang tidak paham bahasa Arab. Kalau orang yang Arab paham bahasa Arab, Quran ini pasti bukan buatan manusia. Mereka meyakini itu. Mereka yakin bahwa Quran ini bukan ucapan Muhammad. Mereka yakin 100% bukan buatan Muhammad. Karena mereka sudah mengenal Muhammad dari kecil, mengenal Nabi Muhammad dari kecil sampai umur 40 tahun. Bayangkan kalau kita sudah kenal orang dari kecil sampai 40 tahun, kita udah tahu dah gimana logat-logatnya. Udah tahu kan imam, cara ngomong imam udah tahu dah. Udah tahu kan bahasa-bahasa Asmin kayak gimana. Kita baru setahun kita bisa tahu dah. Ya kan? Tiba-tiba dia ngomong, dan barang siapa yang bayangkan tuh, wahai orang yang beriman, dia manggil gitu tuh, bertakwalah kamu. Bayangkan biasa dia ngomong Melayu, ngomong apa, entah gimana logatnya kan. Tiba-tiba bahasanya berubah. Wahai orang yang beriman, tidakkah kau melihat? Oh ini bukan Asmin ini, bukan imam ini. Betul nggak? Nah ketika itu Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh ini bukan Muhammad ini, bukan kata-kata Muhammad ini. Ini dari sesuatu yang tidak bisa dibantah ini. Ini sesuatu yang hebat ini. Syai'un ajib. Ini ajib ini kata orang. Ini ajaib, ini hebat betul kata-kata ini. Ini pasti dari. Nah mereka saja mengakui beriman pada Al-Quran. Cuma mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka tak mau beriman pada hari akhir. Nah kita sebagai orang beriman harus meyakini dulu bahwa Al-Quran itu lengkap. Al-Quran itu sudah sempurna. Tidak ada lagi ayat yang akan ditambah, tidak ada lagi ayat yang akan dikurangi. Sudah lengkap, sudah sempurna. Tidak ada yang salah. A, I, U, E, O nya, A, I, U nya tidak ada salah. Satu hurufnya tidak ada yang salah sama sekali. Semuanya benar. Kenapa letaknya di sini? Kenapa Allah ini? Pasti itu ada sesuatu. Kitanya saja yang masih bodoh. Itu Al-Quran itu sudah sempurna. Ini di surah ke-6 ayat ke 115. Selanjutnya lagi, satu halaman saja kita bahas ya. Surah 6 ayat ke 116. Ikut-ikutan. Jangan suka ikut-ikutan. Di surah 6 ayat 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Karena yang mereka ikuti hanyalah prasangkaan belaka, dan mereka hanya membuat kebohongan. Maka hati-hati dengan narasi-narasi zaman sekarang, aktivis-aktivis kesetaraan, LGBT ini semacam. Mereka membuat narasi-narasi yang mereka ikuti hanya prasangka dan kebohongan. Nah kita sebagai umat muslim, kita yang berpedoman Al-Quran, jangan sampai kita terikut oleh sepilis. Sepilis itu apa? Penyakit kelamin. Sepilis yang membuat kelamin itu jadi besar. Sepilis itu apa? Sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Sepilis, penyakit itu. Jangan kita terikut oleh narasi-narasi sekuler. Apa narasi sekuler itu? Narasi yang memisahkan agama dengan urusan dunia. Ya bisnis ya, tidak usah bawa-bawa agama, tidak usah bawa Quran. Mana bisa? Karena bisnisnya umat muslim itu diatur di dalam Al-Quran, diatur dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Islam itu sudah mengatur segala aspek kehidupan, tidak bisa dipisahkan oleh urusan apapun. Semua urusan apapun semuanya ada dalam Islam. Maka orang-orang sekuler ingin memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Kalau bisnis, kalau memang cari untung ya udah. Karena kita omongan tentang usaha, tentang bisnis ya udah, jangan bawa-bawa sedekah, jangan bawa apa dulu. Ini kita bicara untung dulu nih, bisnis nih. Nggak usah bawa agama, nggak usah bawa Quran, nggak bisa.
Karena berbisnisnya, muamalahnya umat muslim sudah diatur dalam Al-Quran, tidak bisa. Ya ini kan kita senang-senang ya, tidak usah lah bawa agama, tidak bisa. Semua harus dibawa agama dalam hal urusan apapun. Nah, sekularisme tidak ingin membawa itu. Ya maka hati-hati dengan penyakit sipilis. Sekularisme, pluralisme, liberal apa? Ya kebebasan. Pluralisme, liberalisme, kebebasan. Pluralisme itu semua agama sama. Ya, Tuhannya satu, semuanya baik. Nah, itu banyak. Tapi bagaimana cara engkau menganggap Tuhanmu itu berbeda-beda. Ya banyak hal. Maka jangan sampai kita terikut. Ya. Bebas dalam berpendapat tak bisa. Dunia ini penjaranya orang beriman. Maksudnya penjara kita sudah diatur oleh aturan-aturan Islam. Kok tidak bisa bebas berpendapat? Kita berpendapat harus sesuai dengan ajaran Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kok banyak hal. Ya, maka jangan suka ikut-ikutan. Jangan suka ikut-ikutan banyak orang, maka sesat kita. Kalau dengar omongan A, omongan B, ya. Nah, kalau mau ceritakan ayat ini tentang apa? Cerita apa? Tentang penjual ikan. Tentang penjual ikan. Nah, itu diceritakan ayatnya ayat ini. Surah 6 ayat 119. Kalau kita ikut omongan orang, maka kita sendiri yang bisa sesat. Maka tidak usah. Masalahnya kalau cuma 1-2 orang yang ngomong, oke. Bayangkan ini semua orang ngomong. Misalnya imam pakai songkok, udah betul itu, kopiahnya udah betul itu. Tapi orang bilang miring itu. Dua orang bilang miring. Semua orang kita bilang miring. Ujungnya dia pasti meyakini bahwa yang dia pakai itu miring kopiahnya. Betul lah? Padahal lurus. Gara-gara dengar omongan orang, maka dia meyakini bahwa itu miring. Betul lah? Hati-hati. Kalau hanya ikut omongan-omongan orang. Kita ceritakan lagi penjual ikan, karena banyak yang belum dengar. Di satu pasar ada penjual ikan, orang yang jual ikan. Dia menulis di papan tulisnya, hari ini jual ikan segar murah. Gara-gara papan itu papan promosi, akhirnya orang yang ngeliat tertarik beli, laku. Ujungnya orang lewat, dia mengatakan, bang, toko abang ini udah terkenal murah, nggak usah ditulis-tulis lagi murah. Orang pun tahu toko abang ini yang paling murah. Maka dihapusnya murahnya. Hari ini jual ikan segar. Lewatlah orang, bang, kan memang abang jualnya hari ini, bukan kemarin atau besok. Masa tulis-tulis hari ini lagi? Orang pun tahu, bang, kita jualan hari ini. Maka dihapusnya hari ini. Sisalah jual ikan segar. Bang, orang pun dari ngelihat sudah tahu ikan abang ini segar-segar. Bukan ikan busuk, bukan ikan mati kemarin-kemarin, tapi ikannya masih segar-segar. Tidak perlu lagi ditulis segar. Maka dihapusnya segar, jadi jual ikan. Bang, kan memang abang jualan, bukan beli ikan. Kenapa masih ditulis jual ikan? Dihapusnya jualnya, sisalah ikan. Bayangkan orang jualan ikan, tapi ada kan baju ikan, bayangin jualan. Ente elmaki itu gamis, ditulis itu. Kenapa gitu bang? Ikan, makanya bang jualan kayak gitu. Lewat lagi orang, bang, orang buta pun tahu ini nih ikan bukan ayam. Orang buta bisa tahu, nyium bau amis beda kan. Ini pun orang tahu ini nih ikan bukan ayam. Akhirnya dilepasnya, tidak ada tulisan apa-apa, tidak laku.
takut. Kenapa? Karena banyak dengar omongan orang, overthinking dengan omongan-omongan orang. Terkadang dalam hidup kita ini kita jalan udah benar, tapi karena orang ngomong A, ngomong B, ngomong C, kita dengarkan ya, dan kita ikuti omongan-omongan orang, ujungnya kita sesat. Ujungnya kita yang tersesat. Padahal kita sudah yakin itu dalam Quran, kita sudah yakin itu benar, tapi karena banyak masukan-masukan, ujungnya membuat kita jadi sesat. Terkadang kita perlu menutup kedua telinga kita dari omongan-omongan orang yang tidak terlalu bermanfaat. Allah kasih dua tangan untuk menutup telinga kita. Tidak bisa dua tangan ini menutup ribuan mulut manusia. Diam kau, jangan kau ngomong. Tidak bisa. Orang mau komen, bayangkan di postingan kita beragam orang komen. Kalau bisa jangan kayak gitu loh Ustaz, kalau bisa ngomongnya kayak gini lah, kalau bisa kayak gini lah. Wow, masuk awalnya. Kita tidak bisa membatasi orang untuk berkomentar, kita tidak bisa nutup mulut orang, tapi kita bisa memiliki pilihan untuk tidak mendengarkan itu. Kita punya pilihan untuk tidak membaca komen-komentar itu. Tapi kan itu nasihat. Kalau nasihat, dia pasti ngomongnya berdua. Kalau nasihat, itu pasti dari hati ke hati, bukan hanya asal ceplos-ceplos. Maka harus bedakan. Ya. Bayangkan ada orang yang berdakwah di sosial media, dia hampir berhenti gara-gara komentar-komentar orang. Jangan kayak gitulah, jangan inilah. Dia baca hampir mau berhenti gara-gara komentar orang. Buatnya kayak gini. Ujungnya bingung dan pusing sendiri. Dia nanya, abang bilang, satu sih jangan dibaca. Dia tidak usah pusing. Terkadang kita yang membiarkan telinga kita ini terbuka mendengar mulut-mulut orang, sehingga membuat kita pusing. Kita yang pusing sendiri. Kita yang punya pilihan untuk baca atau tidak. Tidak perlu dibaca. Terkadang ada komentar-komentar yang negatif di postingan IG abang saja, abang tahunya dari budak-budak. Bang, ada yang komen kayak gini nih, baru abang lihat. Oh, ini baru satu ini. Macam mana orang-orang yang punya haters itu, setiap posting di komen buruk-buruk. Makin dibaca makin sakit hati. Kenapa kok baca? Ya kan? Terkadang kita hidup ini terkadang butuh tutup telinga juga dari omongan-omongan orang. Ingat ya, mulut manusia, sampai kapanpun mulut manusia tak akan pernah bisa buat kau hina. Mau 1000 orang menghinamu, kalau Allah tetap memuliakanmu, maka kau akan tetap mulia. Begitu juga mulut manusia sampai kapanpun tidak bisa memuliakanmu. Al-izzatu lillahi walillahil izzat walil rasul. Bahwa izzah itu datangnya dari Allah, kemuliaan datangnya dari Allah. Mau 1000 orang memujimu, kau tak akan pernah mulia kalau Allah sudah menghinakanmu. Maka jangan pernah takut dengan mulutnya manusia. Mau dia komentar negatif sebagaimanapun, kalau Allah sudah memuliakan kita, maka kau akan tetap mulia. Terkadang kita takut nih dengan komentar-komentar manusia, komentar netizen. Maka tidak usah ikut-ikutan. Kebanyakan manusia tidak usah ikut-ikutan. Kalau engkau tidak tahu ilmunya, jangan diikut-ikutan. Karena kita juga diminta pertanggungjawaban di surah berapa tuh? 17 ayat ke 36. Jangan mengerjakan sesuatu yang kau tidak tahu, karena nanti mata, telinga, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kau cuma ikut-ikutan, maka jangan suka ikut-ikutan, jangan latah. Kata orang Pontianak, sepok kejut, latah. Gitu gak orang, gitu gak dia. Ikut-ikutan bersuara, padahal dia tidak tahu juga apa yang dia omongkannya itu. Hati-hati, nanti diminta pertanggung
pertanggungjawaban. Ya. Nah, itu di surah ke 6 ayat ke 116. Jangan suka ikut-ikutan. Jangan kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Niscaya mereka menyesatkan. Karena orang-orang terkadang suka pakai pembenaran. Balik lagi di surah 112. Karena dia suka pakai pembenaran. Kelihatan benar. Orang-orang kebanyakan itu kelihatan benar. Padahal ghurur, menipu. Maka apa yang kita ikuti? Al-Quran di surah 6 ayat ke 115. Karena Al-Quran sudah lengkap, sudah sempurna. Quran saja yang kau ikuti. Dan 3 ayat tuh bisa jadi kajian lagi. Nyambung gak Quran itu? Itu namanya apa? Wal Quranil Hakim. Al-Quran itu ihkam, pola yang menyambung antara satu ke satu. Ketika kau sambungkan satu ayat ke satu ayat berikutnya, maka seperti pola dan akan membuka. Kayak kita handphone, kan perlu nyambungkan pola-pola itu. Ketika sudah benar polanya, terbuka kan? Nah, Quran kalau kau sudah bisa menyambungkan ayat demi ayatnya, maka akan terbuka. Apa yang terbuka? Hati kita akan terbuka. Hati kita masih terkunci dengan afala yatadabbarunal Quran, dengan mentadabbur Al-Quran, ayat ini ke ayat ini, ayat ini, ayat ini, maka terbuka hati kita. Lihat tadi dari ayat 116. Ini jangan ikut-ikut banyakkan orang, karena mereka banyak menipu pakai pembenaran. Pembenarannya di ayat ke 112-nya. Apa yang kita ikuti? Al-Quran, karena Al-Quran sudah lengkap. Di surah di ayat ke 114-nya selesai. Tapi orang tuh nggak bisa dikasih tahu dia. Padahal udah dikasih tahu Quran lengkap, memang nggak bisa. Sampai mati pun kau nggak akan bisa kasih tahu dia. Di ayat ke berapa? 111. Dan kalaupun kami benar-benar turunkan malaikat, orang mati kami kumpulkan semua yang mereka mau kan, niscaya mereka tidak akan beriman. Karena dari awal memang tidak mau beriman. Maka sampai mati pun tak bisa kita kasih tahu orang bahwa Quran ini lengkap. Kalau memang dari awal dia tidak mau mengakui bahwa Quran itu lengkap, maka tak usah capek-capek. Sampai kapanpun kita tidak bisa merayu lalat mengatakan bahwa bunga itu manis, bunga itu harum. Lalat akan tetap ke sampah. Tidak bisa. Maka jangan habiskan energi kita dengan orang-orang yang memang tidak mau menerima hidayah. Dia saja tidak mau, karena hidayah turun hanya bagi orang yang mau. Maka jangan habiskan energimu. Bang susah bang, dia diajak ini gimana Ustaz, gini. Dia saja tidak mau. Kenapa kau capek-capek memaksa orang lain? Ikrah fiddin, tidak ada paksaan. Hidayah datang bagi yang mau menerima hidayah, maka tak perlu dipaksakan. Tidak, ayat berapa lagi itu di surah 6 lagi, ayat ke 125 ada lagi. Tadi kita baca, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka dadanya jadi sempit dan sesat. Maka tetap tertutup, dia sesat tetap, tidak bisa diterima. Maka tidak perlu kita habiskan energi kita. Terkadang orang ini banyak nanya, Ustaz gimana ya, dia tidak mau sholat. Dia saja belum mau, dia saja tidak mau. Gimana kita mau susah-susah ngajak orang terima, dia saja tidak mau. Nah, tugas kita mendoakan dan mengajak saja, tapi kita tidak bisa menggerakkan orang. Ya. Nah, maka Quran ini memang yang pertama untuk diri kita saja. Maka apa yang kita pelajari, pastikan itu untuk diri kita sendiri dulu, untuk memperbaiki diri kita dulu.
Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah mengamalkan itu, praktekkan, insya Allah mudah untuk mengajari orang nanti. Maka ayat-ayat apa saja disampaikan setiap harinya, pastikan itu untuk diri kita dulu, ya, bukan untuk orang lain. Oke, alhamdulillah itu saja yang bisa sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hikmah untuk kita semuanya. Semoga Allah membukakan hati kita semuanya untuk menerima ayat-ayat Quran. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal bukhal wa ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa khulil sidqin wa akhrijni makhraj sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala kulli shay'in qadra. Azab jahannam. Innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, bagi yang live, jangan lupa untuk bersedekah setiap subuhnya. Ya, silahkan di justtimamal.com/infak subuh, ya, karena banyak keutamaan ketika kita infak subuh, insyaallah. Ya, yang mau ikut live setiap subuh, insyaallah jam 5:30 pagi, ya sudah mulai standby. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman santri-santri online semuanya. Semoga selalu istiqomah, ya, mengikuti kajian walaupun jauh di mata tapi dekat dalam doa, insyaallah. Ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.